Baik, selamat pagi teman-teman semuanya. Terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini. Jadi perkenalkan, nama saya Margaretia, narasumber pada pagi hari ini. Jadi sekarang kita akan sama-sama belajar tentang bahaya dan upaya pencegahan penyalahgunaan dari ganja. Baik, langsung saja kita mulai. Jadi di sini saya akan mengantar dulu tentang jenis-jenis dari narkotika. Jadi narkotika terdiri dari 3 jenis golongan, yaitu yang pertama ada golongan 1, narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya adalah heroin, kokain, dan ganja. Kemudian ada golongan 2, yaitu narkotika yang berkhasiat sebagai pengobatan dan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan, yaitu contohnya morfin dan petidin. Selanjutnya adalah narkotika golongan 3, yaitu yang berkhasiat sebagai dalam pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya adalah kodein. Kemudian kita masuk dalam ganja. Nah, apa sih itu ganja? Jadi ganja adalah tanaman perdu dengan nama latinnya itu Cannabis sativa yang mempunyai bentuk daun menyerupai daun singkong yang tepinya bergerigi dan berbulu halus. Nah, ini merupakan contoh dari daun ganja. Nah, ganja ini memiliki kandungan bahan kimia yang disebut dengan tetrahydrocannabinol atau THC yang bersifat racun dan dapat mempengaruhi suasana hati, penglihatan, dan juga pendengaran. Nah, ini merupakan struktur dari THC atau tetracannabinol. Selanjutnya, dalam penggunaan medis, ganja ini dapat dimanfaatkan untuk mengobati atau meringankan gejala penyakit atau penyakit sebagai ganja medis. Ganja medis ini dapat dikonsumsi dengan cara dihisap, dihirup, dicampur dengan makanan, atau juga bisa dibuat menjadi teh. Selanjutnya, faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku penyalahgunaan ganja. Jadi, apa saja sih faktor yang dapat menyebabkan seseorang itu terjerumus atau dapat menggunakan ganja? Yang pertama di sini itu adalah faktor individu atau faktor internal, yaitu dari dalam diri sendiri. Misalnya remaja cenderung mudah terjerumus karena hanya ingin tahu atau coba-coba untuk pertama kali. Jika remaja telah merasakan efeknya, misalnya nih teman-teman menggunakan ganja, terus teman-teman merasakan efeknya menguntungkan bagi diri teman-teman, maka hal ini akan berlanjut untuk penggunaan jangka panjang dan bahkan hingga dewasa. Nah, di sini faktor individu yang penting adalah kurangnya pengendalian diri dan pemahaman terkait dengan ganja yang berbahaya sehingga dapat menyebabkan orang terjerumus ke dalam perilaku penyalahgunaan ganja. Selanjutnya adalah faktor lingkungan. Sebenarnya faktor lingkungan dan individu ini memiliki keterkaitan. Jadi faktor lingkungan ini di sini merupakan pergaulan. Jadi biasanya anak remaja akan ikut-ikutan menjadi pemakai karena teman-temannya juga memakai. Hal ini disebabkan karena anak remaja menjadikan ganja sebagai simbol persahabatan, keterikatan, dan solidaritas. Sehingga biasanya memakai ganja ini misalnya temannya pakai, dan juga dia juga pakainya sebagai simbol atau membuktikan rasa setia kawan seperti itu. Jadi penting di sini bagi teman-teman untuk menentukan atau memilih lingkungan pergaulan teman-teman. Teman-teman harus bisa memilah mana pergaulan yang baik dan buruk bagi diri teman-teman masing-masing. Selanjutnya, mengapa ganja ini berbahaya? Jadi di sini saya akan menjelaskan. Jadi ganja ini memiliki efek penggunaan dari jangka pendek dan juga jangka panjang. Nah, untuk jangka pendeknya di sini dapat mengakibatkan gangguan pada memori jangka pendek, kemudian ada gangguan koordinasi motorik, dan dalam dosis tinggi dapat mengakibatkan paranoia dan gangguan psikosis. Kemudian untuk
Dampak lainnya itu efek penggunaan jangka panjang atau berat. Jadi ganja termasuk tanaman yang terlarang karena dapat membahayakan tubuh, terlebih jika digunakan dalam jangka panjang atau dengan dosis yang berlebihan. Nah, yang pertama di sini untuk efek penggunaan jangka panjang itu adalah kecanduan. Jadi, kecanduan narkoba dapat menyebabkan seseorang terdorong untuk melakukan kegiatan yang berbahaya ketika berada di bawah pengaruh narkoba. Seperti misalnya ketika teman-teman sudah kecanduan. Jadi, teman-teman dapat berubah menjadi pemurung, pemarah, atau bahkan melawan terhadap siapapun dan apapun. Nah, hal ini akan menimbulkan sikap masa bodoh sekaligus terhadap dirinya sendiri, atau diri teman-teman sendiri, seperti tidak lagi memperhatikan pakaian, kebersihan diri, kemudian semangat belajar juga menurun, dan juga bisa saja bersikap seperti orang gila karena adanya reaksi dari zat yang digunakan. Selain itu juga ketika sudah kecanduan, maka teman-teman akan ingin mengonsumsi ganja secara terus-menerus. Nah, untuk mendapatkan ganja, tentunya teman-teman harus membeli dan mengeluarkan uang. Nah, disinilah maka tidak segan pecandu biasanya akan mencuri uang atau bahkan menjual barang-barang di rumah untuk mendapatkan narkoba atau ganja. Kemudian yang kedua, hasil pendidikan yang buruk meningkatkan kemungkinan putus sekolah. Nah, dari kecanduan tadi, daya untuk belajar udah turun, maka tentu pendidikan akan buruk dan mengakibatkan kemungkinan untuk putus sekolah. Selanjutnya dapat mengakibatkan juga ada gangguan kognitif, yaitu menurunkan IQ seseorang, kemudian kepuasan dan pencapaian hidup berkurang, dapat mengakibatkan gejala bronkitis kronis, dan kemudian ada peningkatan risiko gangguan psikosis kronis termasuk skizofrenia pada orang dengan kecenderungan gangguan tersebut. Jadi apa sih yang harus dilakukan untuk mencegah agar kita tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba atau dalam hal ini ganja? Yang pertama di sini yang perlu dilakukan adalah jangan pernah coba-coba menggunakan narkotika kecuali atas dasar pertimbangan dari medis atau dokter. Mengapa? Karena rasa ingin coba-coba dan rasa ingin tahu-tahu ini biasanya pada remaja terutama ya, ini merupakan gerbang atau pintu masuk remaja ini mulai menggunakan narkotika, terutama dari pengaruh teman. Selanjutnya yang kedua yaitu mengetahui akan berbagai macam dampak buruk narkoba. Ketika teman-teman sudah tahu bahaya dari dampak buruk narkoba seperti yang sudah saya tadi jelaskan, misalnya penurunan IQ, mulai bronkitis, dan banyak dampak buruk lainnya, tentunya teman-teman tidak mau terjadi pada diri teman-teman, sehingga penting teman-teman mencegah diri teman-teman untuk tidak menggunakan narkoba. Yang ketiga itu memilih pergaulan yang baik atau jauhi pergaulan yang bisa mengantarkan kita pada penyalahgunaan narkoba. Penting bagi kita untuk memilih, bahkan di sini dimaksud ini adalah memilih teman, mana yang baik dan buruk yang akan menjerumuskan kita ke penyalahgunaan narkoba. Selanjutnya, memiliki kegiatan-kegiatan yang positif seperti berolahraga ataupun mengikuti kegiatan-kegiatan organisasi yang memberikan pengaruh positif bagi diri kita. Nah, teman-teman sekarang ini kan duduk di bangku SMA. Untuk mengisi waktu luang, mungkin teman-teman dapat mengikuti ekskul-ekskul yang bermanfaat seperti bola, kemudian musik, dan lain sebagainya, agar waktu luang teman-teman itu terisi dengan hal-hal yang bermanfaat. Kemudian selalu ingat bahwasanya ancaman hukum untuk penyalahgunaan narkoba, apalagi pengedar narkoba adalah lembaga pemasyarakatan. Jadi narkoba ini memiliki kaitan erat dengan hukum, di mana ketika kita berurusan dengan narkoba, kita juga berurusan dengan hukum. Selanjutnya itu gunakan waktu dan tempat aman, jangan keluyuran malam-malam, bersantailah dengan keluarga, berkaraoke, piknik, makan bersama, masak bersama, beres-beres bersama keluarga, dan nonton film bersama keluarga. Intinya teman-teman memanfaatkan waktu-waktu teman-teman untuk kegiatan yang positif.
Dan yang terakhir adalah, bila mempunyai masalah, maka carilah jalan-jalan keluar yang baik dan jangan jadikan narkoba sebagai jalan pelarian. Karena ketika teman-teman menggunakan narkoba sebagai jalan pelarian, itu justru bukan penyelesaian suatu masalah, bahkan hanya akan membawa teman-teman ke masalah yang baru, dan ini merupakan masalah yang lebih serius lagi, yaitu teman-teman ketika menjadi pecandu narkoba, maka itu sangat akan memiliki dampak yang buruk bagi kehidupan teman-teman. Maka yang harus teman-teman ingat di sini adalah say no to drugs. Katakan tidak pada narkoba. Mengapa? Karena teman-teman ini merupakan generasi muda yang sebagai pemegang tongkat estafet masa depan bangsa yang menjadi generasi penerus dan pemimpin bangsa. Jadi teman-teman ini merupakan calon-calon pemimpin, sehingga yang harus dipersiapkan dalam menggapai cita-cita bangsa. Tentu masing-masing teman-teman memiliki cita-cita yang harus digapai, yang teman-teman impikan, sehingga jangan sampai narkoba merusak itu semua. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Selamat pagi.